soal berikutnya. Sebuah benda dengan volume 2,5 liter saat diletakkan dalam air mengapung dengan kenaikan air 1,0 liter. Berapakah volume benda yang tenggelam ketika benda tersebut diletakkan dalam minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik? Nah, di dalam soal ini perlu kalian ketahui bahwasanya informasi yang kita peroleh sangat sedikit sekali. Dalam keadaan di sini ada dua keadaan, yaitu dalam air dan di dalam minyak. Untuk menyelesaikan soal ini, kalau kalian bingung dari mana arah mulainya kita mengerjakan, perhatikan bahwasanya kita upayakan mengerjakan dari belakang saja. Ya, cara paling mudah adalah kerjakan soal ini dari belakang. Maksudnya dari belakang apa sih? Dari yang ditanyakan, berapa volume benda. Nah, itu berarti kita mengerjakannya seolah-olah kita mengerjakannya dari belakang. Itu akan lebih mudah. Baik, untuk mempermudah soal ini kita bagi pakai tabel ya. Di sini misalkan di air, dalam air maksudnya. Oke, kemudian di sini minyak, saat berada di minyak. Yang ditanyakan di soal adalah volume benda yang tenggelam saat berada di minyak. Berarti itu namanya VT. Nah, VT sudah kita pelajari tadi apa? VT adalah delta V. VT sama dengan delta V atau volume benda, kenaikan volume zat cair. Namun perlu diketahui bahwasanya VT sama dengan delta V di sini tidak sama di minyak dengan yang ada di air. Jadi nanti kalau seandainya di air ada juga delta V, itu delta V-nya tidak sama dengan yang ada di minyak, berbeda. Di sini dengan di sini berbeda, jangan disamakan. Karena logikanya sih benda saat di air bisa saja dia lebih dalam atau lebih ke atas saat dipindah ke zat cair yang berbeda. Makanya VT-nya berbeda, tidak bisa disamakan. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk mencari delta V atau VT ini, kita tentu saja memakai rumus hukum Archimedes, yaitu gaya ke atas FA sama dengan rho C kali delta V kali K. Ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan delta V, kalian harus mengetahui tiga variabel sisanya ini. Yuk kita selesaikan. Rho C adalah tentu saja massa jenis minyak. Nah, berapa sih massa jenis minyak itu? Di soal diketahui 0,8 gram per cm kubik. Ini adalah massa jenis minyak. Jadi rho C ya, ini rho zat cair untuk minyak itu 0,8 gram per cm kubik, atau kalau kita rubah dalam satuan kilogram per liter itu setara dengan 0,8 kilogram per liter. Sama ya, jadi kita konversi saja, kita ganti di sini menjadi 0,8 kg per liter. Delta V dikali G, G-nya tetap 9,8 meter per sekon kuadrat. Lanjut. Untuk menyelesaikan delta V, kalian membutuhkan FA. Nah, secara sederhananya sudah kita tahu tadi bahwasanya untuk mencari FA kita butuh apa? W udara sama dengan WC ditambah FA. Pada video sebelumnya ya, W udara sama dengan WC ditambah FA. Nah, W udara di minyak sama nggak dengan yang di air? Ya, jawabannya pasti sama, nggak ada bedanya karena bendanya sama. Kalau bendanya sama, W udara sama, tapi WC-nya berbeda antara di minyak dengan di air. Bisa saja ada nilainya atau bisa juga sama, kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas ini rumusnya, W udara sama dengan WC ditambah FA. Nah, sampai sini kita buntu sepertinya karena kita tidak bisa melanjutkan bagaimana sih mencari dua nilai ini. Ya, tentu saja kita butuh bantuan saat benda itu di dalam air karena udah mentok di sini. Ya, kita butuh bantuan saat benda di dalam air. Baik, perhatikan. Di sini VB, volume benda diketahui adalah 2,50 liter. Oke, kemudian saat diletakkan dalam air mengapung dengan kenaikan air 1,0 liter. Berarti itu adalah delta V untuk air. Saat di air delta V-nya 1,00 liter.
karena mengapung. Nah, tahu dari mana mengapung? Ini dari soal. Sebuah benda nih ada di soal mengapung. Karena mengapung berarti apa? WC-nya sama dengan 0 ya, jadi WC-nya 0. Jadi untuk di air WC-nya 0, berarti kita ganti 0. W udara sama dengan FA ya, jadi kita memperoleh persamaan W udara sama dengan FA karena bendanya mengapung. Dari soal ini sudah kita bisa hapus. Nah, lanjut, kita bisa tentukan FA nya. FA nya pakai rumus apa? FA adalah rho zat cair dikali delta V kali G. FA rho zat cair adalah air. Ini air, massa jenis air adalah 1 kg per liter dikali delta V yaitu 1 liter. Nah, dapat kita. Jadi di sini mohon maaf ya, 1 liter 1,00 liter dikali G. G nya adalah 9,8, menghasilkan berapa? 9,8 Newton. Kita lanjutkan. Karena FA nya 9,8 Newton, berarti W udaranya bisa ditemukan. W udaranya sama dengan FA. FA adalah 9,8, berarti W udaranya juga 9,8. Selesai. Jadi kita sudah memperoleh W udara 9,8 Newton. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwasanya karena bendanya sama, berarti W udaranya juga sama. W udaranya 9,8, berarti untuk di minyak berlaku hal yang sama. W udara 9,8 Newton. Ya, tidak ada bedanya bendanya di udara, mau di minyak maupun di air sama. Karena sama, nah berarti kita bisa substitusi ke sini. Jadi W udara ini 9,8, ini kita bisa ganti nilainya ya. 9,8 Newton sama dengan WC ditambah FA. Oke, perhatikan. Di air benda tenggelam. Sekarang kita main logika ya. Ini di air di air benda mengapung. Di air benda mengapung. Ya, benda mengapung. Massa jenis air tadi 1. Masih ingat? Jadi saya tulis ini massa jenis zat cair, saya copy. Ya. Massa jenis zat cair untuk air adalah 1 kg per liter. 1 kg per liter. Karena dia mengapung, hal ini menandakan apa? Hal ini menandakan massa jenis benda itu lebih kecil daripada 1. Bisa 0,5, 0,8, bisa 0,9. Itulah kita tidak bisa memvonis di minyak dia tenggelam kah, mengapung kah, melayang. Kenapa? Karena kita belum mengetahui massa jenis benda. Tapi yang jelas informasi ini kita peroleh karena dia mengapung. Hal ini menandakan bahwasanya massa jenis benda lebih kecil dari 1 kg per liter. Ya, lebih kecil dari 1 kg per liter. Sekarang perhatikan. Perubahan volume di sini tertera 1,0 liter. Sedangkan volume benda adalah 2,5 liter. Nah, di sini sebenarnya kalian boleh sudah mulai mengambil perhitungan sederhananya berapa sih, nah istilahnya bagian yang tenggelamnya. Bagian yang tenggelamnya sekitar ya 1/2,5, sehingga kita bisa dengan kondisi seperti ini kita bisa menentukan apakah benda ini nanti dia tenggelam di minyak atau mengapung di minyak atau malah melayang di minyak. Sebentar ya. Perhatikan bahwasanya W udara sama dengan 9,8 Newton. W udara ini diperoleh dari rumus apa? M kali G. Berarti G nya itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Karena kita sudah mengetahui W udara, berarti M nya bisa ditemukan. M sama dengan 9,8. Nah, ini dia dibagi 9,8, berarti massa benda adalah
1,00 kilogram. Ya, seperti itu. Karena massa benda 1 kilogram, berarti kita bisa menentukan massa jenis benda karena volume benda sudah ada. Berarti kita bisa menghitung rho B yang ini rumusnya. Rho benda adalah massa benda dibagi volume benda, atau 1,00 dibagi volume benda, yaitu 2,50 liter. Nah, sama dengan 1 dibagi 2,5 ya, itu memperoleh 0,4 kg per liter. Nah, kita sudah bisa menentukan karena massa jenis benda itu 0,4, ini dia 0,4 kg per liter, dan nilai ini lebih kecil daripada massa jenis minyak yang 0,8 ini. Artinya apa? Benda mengapung di sini. Kesimpulannya benda mengapung. Jadi benda mengapung. Karena mengapung berarti sesuai dengan materi yang kita pakai, WC, ini maaf salah kopi ya. Berat benda di dalam zat cair WC sama dengan 0. Berarti kita bisa pakai lagi rumus ini. Kita sudah mendapatkan W udaranya sama dengan 0 ditambah FA, atau W udaranya sudah kita kalikan 9,8. Ini kita konversi berarti 9,8 sama dengan 0 plus FA ya. FA berarti secara tidak langsung FA nya sama dengan 9,8 Newton. Karena kita sudah mendapatkan FA 9,8 Newton, kita tinggal konversi saja ke substitusi ke atas ini ya, ke 9,8 Newton sama dengan rho kali delta V kali G. Nah, jadi delta V nya dari rumus ini kita bisa peroleh bahwasanya delta V kita tinggal coret 9,8 nya jadi 1 per 0,8. 1 dibagi 0,8 itu mendapatkan delta V nya sama dengan 1,25 liter. Jadi volume yang benda tenggelam, ini volume benda yang tenggelam di minyak adalah Vt sama dengan 1,25 liter. Oke, sekian ya untuk soal kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya.